Ini kisahku, sebuah pendakian yang tidak akan pernah bisa aku lupakan, karena penuh dengan kenangan kengerian, menjadi sebuah perjalanan yang sangat menakutkan untuk diulang kembali. Sahabatku dan yang lainnya memanggilku Ali, pendaki muda dengan ambisi besar untuk memulai mencari jati diri. Dan hobiku ini aku nikmati setelah beberapa kali berhasil menapaki puncak gunung di daerah Jawa Barat. Beberapa gunung sudah kudaki, bareng bersama teman sekomunitas. Namun, kini lain dengan pendakian-pendakian sebelumnya. Bandung 25 Oktober 2017. Perencanaan pendakian ini terjadi dari Billy sahabatku. Ia mengajakku melakukan pendakian untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di atas puncak. Masih ada waktu 2 hari sebelum hari mengikrarkan janji sebagai jiwa muda. Sore itu di sebuah warung biasa kami ngopi. Bro, nanjak kita lusa. Aku juga udah ajak teman. Kamu mau ikut nggak? Sahabatku Billy memulai obrolan. Kemana? Siapa aja? Tanyaku sambil menyeruput kopi. Cikuray. Rame kali ini bro. Jawabnya. Berapa orang emangnya bro? Tanyaku kembali antusias. 7 orang. Tambah kamu jadi 8. Ikut ya? Kembali ajaknya. Oke, ikut dah. Malam ini gue langsung packing. Berangkat lusa kan? Tanyaku pada Billy. Yoi, lusa kita berangkat naik motor. Jawabnya memungkasi. Malam itu juga aku langsung menyiapkan semua peralatan outdoor. Memasukkan ke dalam carrier yang berukuran 80 liter. Menjejalkan semua hingga masuk, tanpa ada yang tertinggal satupun. Hanya terasa berat saat mencoba menenteng tas jumbo ini. Tetapi sudah sangat biasa bagiku dengan beban ketika mendaki. Cikuray akan menjadi pertama kalinya aku mencoba. Meski beberapa gunung lainnya yang dekat sudah sering aku tanjak. Tentu ini akan menjadi hal baru, pengalaman baru, juga pemandangan yang baru yang akan aku lihat. Hal itu menambah semangat untukku pribadi. Mah, AA mau izin, lusa berangkat naik gunung. Pamitku malam itu setelah selesai menyiapkan semua peralatan. AA naik gunung terus. Emangnya gak ada hobi lain apa yang gak bikin mama cemas? Ucap ibuku dengan nada lembut. Kan ada doa mama yang menyertai setiap langkah AA. Jadi dimanapun kaki ini melangkah, pasti dilindungi. Kataku pada ibu. Kamu kalau ngerayu mama paling pintar. Memang sama siapa aja naik gunungnya? Tanya ibu kembali meyakinkan. Bareng sama Billy dan teman-temannya, mah. Aku menjawab dengan memasang muka memelas. Ya sudah, yang penting AA hati-hati. Jangan lupa sholat walau dimanapun. Nasihat ibu kepadaku. Memiliki orang tua seperti ibuku memang menjadi anugerah yang sempurna Tuhan berikan. Selalu membimbing dan mengajarkan ilmu ketuhanan juga kemanusiaan dalam menjalani makna kehidupan. Orang tua yang selalu meniupkan lafaz doa-doanya untuk diri ini, tanpa sedikit pun rasa lelah. Singkat cerita, pagi ini aku sudah dihubungi Billy. Jika ia menunggu di rumah temannya, jadi aku tinggal menyusulnya ke sana. Karena memang rumah sahabatnya lah yang dijadikan untuk titik temu, mengumpulnya kami semua sebelum berangkat. Jam 6 pagi aku sudah mulai jalan dan berpamitan terlebih dahulu.
Sampai rumah yang dituju hampir pukul 8 pagi. Billy tampak sudah menunggu dengan beberapa teman yang lainnya. Aku yang baru saja sampai langsung disambut mereka setelah parkirkan motor. "Hey bro, datang juga kamu," kata Billy. Aku hanya tersenyum membalas ucapannya, sambil mengangguk memberikan salam pada semuanya. "Nih, kenalin tuan rumah, Jenal. Ini Sania, kalau yang ini Nia. Ini Aldo dan ini Yuli." Kembali ucapan Billy. "Halo semua, saya Ali." Ucapku menjabat tangan mereka semua. Lalu kembali mereka duduk dan mengobrol dengan aku yang ikut serta sambil menunggu 2 orang lagi yang belum datang. Ya, biasa jam Indonesia. Terlambat dikit masih dikategorikan wajar pastinya. Sampai jam 9 lewat baru terlihat satu motor datang dengan 2 orang berboncengan. Ternyata mereka berdua Randy dan Bayu. Kami sudah lama kenal dalam satu komunitas. Juga beberapa kali melakukan pendakian bareng. Selain itu, mereka berdua juga memang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual. Mereka berdua ternyata kenal dengan Sania, makanya bisa ikut gabung dalam pendakian ini. "Weh bro, ikutan juga?" tanya Bayu menyapaku. "Yoi bro, izin gabung ya," ucapku. "Loh, Mas Bayu sudah kenal sama Mas Ali?" tanya Sania kepada kami. "Kenal lah, kami sudah 4 kali nanjak bareng Neng," kata Bayu menjelaskan. Namun lagi-lagi jam molor tetap berlangsung. Karena prepare ulang juga mengobrol terlalu lama. Belum lagi mamanya Jenal belum mengizinkan kami berangkat sebelum makan dulu. Alhasil kami berdelapan start dari Bandung jam 1 siang sehabis zuhur. Perjalanan siang terik itu menuju Garut. Pukul 4 lebih sore ini kami sampai di tujuan. Basecamp Bayongbong menjadi rute penelusuran kami kali ini. Billy langsung mendaftarkan Simaksi sore itu juga, mendaftarkan kami semua. Lalu, selain kami 8 orang, juga ada satu rombongan lagi dari pendaki setempat yang berjumlah 7 orang. Akhirnya, gabung menjadi satu kelompok untuk mengikuti pengarahan petugas. Mereka bertuju adalah Anin, Nisa, Eri, Opik, Hanafi, Sandy, dan juga Anjas. 7 orang ini akhirnya bergabung dengan kami. Kami semua berjumlah 15 orang. Sungguh suatu pantangan awal kami dapati dengan jumlah ganjil. Grup kami bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Billy, Sania, Nisa, Nia, dan juga Sandy. Kelompok kedua ada aku, Jenal, Bayu, Randy, dan Opik. Dan di kelompok 3 ada Anjas, Anin, Eri, Hanafi, dan juga Yuli. Selesai pengarahan, kami masih duduk dan mengobrol biar saling kenal. Berbagi cerita dan pengalaman soal pendakian bagi mereka yang sudah melakukan sebelumnya. Perencanaan juga sudah disepakati jika naik dilakukan setelah menunaikan sholat maghrib. Antara sadar dan tidak, waktu yang buat aku tiduran sudah memasuki surup atau menjelang maghrib. Ada kejanggalan ketika badan ini sama sekali tidak bisa digerakkan, sementara mata ini menyaksikan semua yang lalu lalang dan mereka yang mengobrol. Hanya mau berucap saja serasa susah untuk membuka mulut. Hanya istighfar yang bisa aku baca sebanyak-banyaknya, sampai terlepas dari hal itu. Aku pandangi mereka semua, namun biasa saja,
seakan tidak terlihat keanehan dari dalam diri ini. Sadar jika barusan yang aku lakukan tidak benar, rebahan di kala senja hari. Namun beberapa di antara kami juga banyak yang tiduran. Kenapa hal itu tidak terjadi pada mereka semua? Apakah ini pertanda awal? Atau memang astral sudah menyambut kedatanganku? Tak ingin berpikir yang aneh-aneh, aku langsung menuju tempat wudhu, bersuci, lalu menunaikan sholat 2 rakaat sebelum azan maghrib berkumandang. Lalu kami semua berjamaah bersama. Semua beribadah dan berdoa agar selalu diberikan keselamatan dari awal keberangkatan hingga sampai pulang nanti. Oke, semua cek ulang barang. Langsung kumpul ya. Kalau sudah ready semua, kita persiapan berangkat. Billy terdengar memberikan arahan. Aku dan yang lainnya juga siap menenteng carrier masing-masing, lalu kemudian berkumpul. Udah lengkap semuanya? Tanya Billy kembali. Udah, jawab kami serempak. Oke, sebelum kita melakukan pendakian malam hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar diberi kesehatan, keselamatan, tanpa ada halangan apapun selama perjalanan ini. Berdoa, dimulai. Kami semua menunduk membaca doa dengan khusyuk, sampai terdengar ucapannya kembali. Berdoa, selesai. Ucap Billy mengakhiri doa. Dan kami semua beranjak menyusuri desa ini. Masih bebas berjalan belum membentuk barisan dan juga kelompok yang ditentukan. Sampai memasuki perkebunan warga, terpampang semua bayangan alam hitam di sebalik malam. Hingga hembus angin bebas yang membelai kami yang datang dari sisi penjuru. Namun kilatan-kilatan halilintar sering membiaskan cahayanya, memperlihatkan gumpalan awan gelap di atas langit, menandakan jika alam dalam keadaan ekstrim kali ini. Masih tipis kabut di bawah kaki Cikuray, menyusup dingin secara perlahan. Meninggalkan perkebunan warga, sampai malam ini hujan mulai mengguyur bumi. Membuat kami semua berlari mencari tempat untuk berteduh. Sebuah pondok yang memang dipersiapkan untuk para pendaki beristirahat menjadi tujuan kami. Membuka carrier, mengeluarkan flashlight untuk menangkal tempias air. Memakai mantel anti air bagi yang membawanya. Namun kebanyakan dari kami tidak mempersiapkan untuk itu. Pada akhirnya kami semua memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Biarkan alam mereda dengan sendirinya. Aku dan beberapa teman juga menggunakan ponco sebagai pelindung diri. Hujan kian deras, tanpa bisa ditawar lagi. Tentu angin semakin membelai dengan nuansa dinginnya. Kini area tidak lagi mudah dengan bawaan berat. Hujan bercampur angin, trek yang licin, dengan air yang mengalir dari atas. Sebelum menapaki rimba yang rimbun di depan sana, salah satu teman memberikan saran, jika buka saja dulu tenda di sini. Jangan terlalu memaksakan diri dengan kondisi se-ekstrim ini. Jangan ada yang berpisah, tetap merapat. Jangan saling menjauh. Teriak Billy memberikan arahan. Setelah susah payah mendirikan tenda dengan guyuran hujan, akhirnya tempat berlindung itu tegak berdiri dan diisi oleh para cewek-cewek. Kami para cowok tetap di luar dengan membentangkan flashlight. Bro, lo ngerasain sesuatu nggak? Tanya Sandy yang duduk di sebelahku. Apaan? Udah, jangan mikir yang aneh-aneh, Kang. Jawabku menjelaskan. Aku ngerasa kayak ada orang yang sedang memandang ke arah kita dari belakang. Imbuh Sandy padaku. Udah deh, jangan ngomongin yang enggak-enggak. Berdoa aja.
Kembali aku menjawab. Baru saja mulut ini tertutup, mulai kabut turun secara cepat, diikuti dengan meredanya hujan. Walau menyisakan rintikan gerimis, kini halimun itu mengepung menyisakan jarak pandang hanya beberapa meter saja. Ayo, semua kembali siap-siap, packing semua peralatan. Kita mulai jalan lagi. Randy yang kini membuka omongan. Udah reda ya? Tapi kok kabutnya tebal banget? Tanya Nisa yang baru saja keluar dari dalam tenda. Iya, tiba-tiba kabut. Sahut Nisa yang tidak kalah heran. Mendengar ini, kami hanya terus kembali memaking peralatan. Lalu kembali berjalan dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Kami masih menapaki area perkebunan luas ini. Kami semua sudah tidak bisa jalan sejajar seperti awal tadi. Harus berbaris memanjang. Satu orang diikuti oleh orang lainnya. Rombonganku dapat bagian barisan kedua, di tengah-tengah antara kedua kelompok lainnya. Walau tetap saling menjaga jarak stabil tanpa ada renggang dengan rombongan di depan. Rombongan di depan tiba-tiba saling berkerumun karena salah satu teman ada yang kesakitan. Merasakan jika pundaknya terasa panas juga sangat pegal seperti kram. Lalu Sania membantu Nisa yang kesakitan itu dengan mengoleskan balsem pereda nyeri sampai merasa ia sudah nyaman. Saat mau mengangkat karirnya, kembali sakit itu Nisa rasakan lagi. Aduh, sumpah sakit banget ini, katanya dengan meringis. Sebentar, aku pijat dulu. Mana yang kerasa sakit, Nis? Tanya Nia. Di sini nih, bagian pundak kiriku. Jawabnya dengan menahan kesakitan. Melihat itu, Opik yang dari grup rombonganku menawarkan diri untuk membawakan carrier milik Nisa. Kebetulan ia hanya membawa tas kecil saja, jadi bisa membantu. Sekitar 30 menit perjalanan ini tertunda karena hal yang dialami teman kami ini. Baru melanjutkan langkah 15 menit, kembali teriakan Nisa memekik. Kini ia sampai terduduk memegangi pundak kirinya yang semakin berat dan panas. Kami semua segera menyusul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia berjalan tanpa beban tas gunung, tetapi malah kini semakin parah. Melihat itu, Bayu langsung menghampiri dan meletakkan tas karirnya. Lalu jongkok di hadapan Nisa dengan kami semua yang menyaksikan itu. Setelah beberapa saat ia tertunduk, lalu meniup telapak tangannya, kemudian disapukan ke arah pundak gadis itu, seperti membuang sesuatu dari sana. Aduh, teriak Nisa yang kesakitan. Nis, kamu gak apa-apa? Sania lalu menghampirinya. Gak apa-apa, tiba-tiba terasa ringan lagi. Panasnya juga sudah hilang. Jawab Nisa dengan lega. Kami semua hanya mengamati ke arah Bayu yang sudah menenteng kembali tas besarnya. Ia sama sekali tanpa mengeluarkan kata apapun. Hanya tersenyum ke arah di mana ia seakan membuang sesuatu dari pundak Nisa. Matanya hanya sedikit melirik. Disusul dengan Randy yang lalu menyiramkan ke area itu dengan air mineral. Ayo, jalan lagi, ajak Randy. Makasih ya mas, kata Nisa terucap. Iya, sama-sama Neng, jawab Bayu yang sedari tadi hanya diam. Perjalanan kami lanjutkan kembali, di mana di depan sana sudah menjadi batas antara perkebunan dengan hutan rimba. Pintu masuk yang sebenarnya menanjaki Gunung Cigurai ini. Apa yang terpampang di sana hanyalah kabut yang semakin tebal.
Udara juga terasa semakin dingin menusuk. Hujan mengguyur lagi, di mana nafas kaki ini melangkah ke dalam rimba. Pos pemantauan sudah jauh di bawah sana. Kini, semakin kami semua masuk ke dalam kelam dengan rasa yang semakin aneh menyusuri tanah menanjak ini. Semua terasa angker dengan lebatnya guyuran hujan yang bercampur dengan petir semakin menambah rasa mencekam. "Makin deras ini, oi!" teriak Billy dari depan. "Pakai pelindung yang kalian semua punya, terus bergerak biar nggak kedinginan," jawab Jenal di depanku. Seharusnya jika hujan selebat ini, kabut akan menghilang secara alami. Tetapi anehnya kali ini, justru kabut semakin tebal. Kami yang terus berjalan menapaki medan yang sangat berat juga licin ini, mengandalkan cahaya headlamp seakan terus menembus ke dalam langkah yang semakin terasa aneh. Aku kini juga merasa sangat kelelahan. Dengan kaki yang sudah letih, basah, membuat berkali-kali rasa ngilu terasa di persendian. Sampai benar sudah berkali-kali jatuh tersungkur, baru aku memberanikan diri untuk meminta istirahat sejenak. Kondisi sudah basah kuyup, dengan hujan yang terus-menerus tanpa berhenti. "Break dulu dong, woi!" teriakku. Mendengar itu, semua pada berhenti. Namun, rombongan yang dipimpin Billy memilih lanjut untuk menanjak, karena menurutnya pos 2 sebentar lagi sampai. Kami hanya beristirahat masih sambil berdiri untuk menarik nafas sejenak, sambil meredamkan nyeri di kaki ini. "Ren," Bayu memanggil Randy. "Apaan?" tanyanya. "Rombongan belakang kemana ya? Kok nggak ngasih tahu kalau mereka berhenti?" tanya Bayu pada Randy. "Nggak tahu, mungkin mereka lagi istirahat," jawab Randy. Kami tidak menyadari jika rombongan yang dipimpin oleh Anjas itu sudah tak terlihat bersamaan, dan kelima orang yang di depan pun sudah tak terdengar lagi suara mereka, apalagi bayangannya di balik kabut malam seperti ini. Ini menjadi awal di mana keganjilan mulai terjadi mengganggu kami semua. Jadi, kita mau gerak atau nunggu yang lain nih? Aku mulai bertanya dengan kedinginan. "Lanjut aja deh, jangan terlalu lama berhenti. Bisa kena hipo," ujar Bayu. "Ayolah jalan," kata Jenal yang juga sama kedinginan. "Yuk lanjut yuk." Opik juga mengajak untuk segera bergerak. Kondisi menyusuri tanjakan ombing ini tidak mudah. Sangat menguras tenaga. Karena memang jalur yang sangat menanjak tidak wajar. Sampai berkali-kali kami bergantian meneriakkan kata istirahat. Dan sampai hujan akhirnya mereda, di mana tebing dengan tanah berbatu terlihat menghalang. Akar pohon raksasa bagai ular besar yang meliuk tertutup lumut hijau. Rombongan kami berlima sama sekali belum mengenal medan area pendakian ini. Yang sudah pernah kesini sebagian dari kelompok Billy dan kelompok Anjas. Kami berlima buta arah, hanya mengikuti jalur yang sudah ada terlihat oleh mata kami. Entah di sebalik tebing ini sudah area nyaman atau belum. Yang jelas aku sangat ingin melewatinya. Lalu kembali istirahat di atas sana. Seperti sebuah dorongan untuk segera menanjak secepat mungkin. "Ali, santai, gak usah buru-buru jalannya, licin," teriak Randy dari bawah. "Ayo, tenang aja, aman," teriakku menyaut. Sesampainya di atas, aku langsung merebahkan badan sambil menunggu mereka yang masih berusaha mencari tempat di mana aku sudah terlentang, menatap langit yang sangat gelap. Lalu
Kemudian seperti ada langkah dari sebelah kiri jalur. Beberapa kali patahan ranting terdengar. Mencoba meyakinkan itu, aku bangkit, lalu mengarahkan cahaya ke sumber munculnya suara itu. Beberapa langkah aku maju, terus menyisir area sekitar. Hingga betapa terkejutnya aku dengan sosok wanita berwajah pucat yang tengah berdiri di antara pepohonan. Astagfirullah, Kunti, ucapku dalam hati. Tidak beberapa lama temanku memanggil setelah tiba di sini. "Ngapain Kang Ali?" tanya Jenal. Nggak apa-apa, cuma lihat-lihat aja," jawabku. Lalu kembali menoleh ke arah sosok demi tadi, namun sudah menghilang tak terlihat. Hanya menyisakan merinding di tengkuk ini semakin tebal terasa. Mengusap belakang leher sambil beristighfar dalam hati untuk meredakan rasa yang tengah aku alami. Lalu kembali berbalik arah ke teman-teman yang sudah terduduk beristirahat. Bau wangi bunga juga mulai tercium di sekitaran sini. Astral mulai berinteraksi tak jauh dengan kami berlima. Aku dan juga yang lainnya mengganti pakaian dengan yang kering agar tidak sakit atau kedinginan. Baru melepaskan kaos basah ini, sosok wanita itu kini tengah berdiri tepat di belakang Opik temanku. Penampakan yang terlihat kini mulai usil mengganggu. Terkadang muncul sosok wanita itu lalu tiba-tiba menghilang lagi. Bau wangi bunga juga tercium. Ini juga terasa di penciuman teman-teman lainnya, walau tak begitu menyengat aroma itu. Kegusaran kami terjadi lagi, karena kilatan-kilatan di langit selalu terlihat, walau gemuruh petir jauh terdengar. Setiap cahaya menyibak malam dari kilatan itu, semakin terlihat jelas sosok yang tengah dekat berdiri di antara kami beristirahat. Hingga pepohonan ramai terdengar gesekan ranting yang dipenuhi bayangan hitam, yang jumlahnya begitu banyak. Terlihat seperti kerumunan monyet besar, berekor, namun samar terlihat. Hanya mata yang menyala berwarna merah dari sosok-sosok itu. Kami tersadar jika tengah dikepung. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami memutuskan untuk segera meninggalkan area ini. Ayo gerak semua, ajakku kepada yang lain. "Ayo, buruan lah, gak beres ini," ujar Jenal menyaut. "Bergeraknya pelan-pelan, jangan terlihat mengusik mereka," Bayu memberi arahan. Akhirnya, kami hanya berlalu perlahan meninggalkan semua itu, sambil berdoa dengan penuh kecemasan. Karena tidak mustahil, jika bayangan yang sebanyak itu bukan hewan, seperti apa yang tengah kami semua pikirkan. Menyikapi hal itu, aku hanya diam dan mengikuti yang lain melangkah untuk menanjak. Malam semakin menuju larut. Jalan trek yang berlumpur semakin berat kaki ini melangkah. Sementara rombongan di depan sudah jauh meninggalkan kami. Rombongan belakang juga tanpa terlihat menyusul. Hanya kami berlima dengan lelah terus berusaha mengejar 5 orang yang ada di depan. Perasaan jaraknya gak seberapa jauh. Cepet banget mereka nanjak, kata Opik dengan heran. "Udah, gak usah dipikirin. Yang penting kita gerak terus," jawabku yang berada di belakang Opik. Hal yang tidak selumrahnya terjadi tanpa henti semenjak dari terpisahnya kami dengan yang lain. Penampakan demi penampakan, bau wangi, juga badan yang semakin berat terasa. Semua tanpa kewajaran aku rasakan. Hanya deru nafas kami yang bersautan menggema di kesunyian malam ini. Berjam-jam lamanya kami berlima berjalan menyusuri jalur tanpa henti. Di sepanjang ini juga kami terus diikuti oleh hal aneh.
Semua serasa mencekam. Semakin menanjak ke atas, pandangan juga semakin terbatas karena ketebalan kabut. Semua ini ganjil, gak selayaknya alam nyata, ucapku dalam hati. Mata ini juga sering melihat bayangan yang terus bergerak mengikuti dari kedua sisi kanan dan kiri. Seakan astral terus menggiring semakin masuk ke area kelam tanpa arah yang dapat aku pastikan. Semua hanya sunyi, tanpa terdengar riakan atau jeritan para pendaki lain yang memanggil. Sampai Bayu yang barisan paling depan mengajak kami semua berhenti. Sebentar, ada yang gak beres ini, ucapnya sambil menelisik kanan dan juga kiri. Kenapa, Mas? Tanya Jenal yang berdiri tepat di belakangnya. Kita udah ngelewatin area ini berkali-kali. Kita hanya ulang-ulang langkah, jawab Bayu pada kami semua. Iya nih, aku juga ngitungin. Lebih dari 4 kali kita lewat pohon ini, imbuh Randy dengan menunjuk ke sebuah pohon. Iya juga ya, terhalang kabut semua, jadi kelihatan samar, jawabku kepada yang lain. Bayu lalu memberi tanda dengan sebuah tali pada salah satu pohon, lalu kembali mengajak kami semua untuk berjalan. Dengan nafas yang sudah sesak di dada ini, tetap harus mengikuti arahan yang terdepan, dan sebisa mungkin menjaga jarak agar tetap dekat. Kondisi alam dengan halimun setebal ini semakin membutakan kami yang tanpa mengenal jalur sama sekali. Ayo jalan. Kembali suara Bayu mengajak. Kami semua lalu mengikuti langkahnya. Sudah cukup lama meninggalkan area itu. Namun, kembali lagi di tempat yang sama, dengan tanda yang masih terikat di batang pohon itu. Kami yang menyadari jika hanya berputar-putar saja, cukup merasa gusar juga cemas. Kembali terdengar suara dari Bayu. Semuanya berdoa, lanjutkan kembali berjalan dengan bersolawat. Perintah Bayu pada kami. Kami berlima beriringan sambil kembali membaca sholawat menembus kabut. Dan tidak seberapa lama, pos peristirahatan sudah ada di atas. Jarak tempuhnya tak sampai 15 menit. Kami sudah menjumpai pendaki lain yang tengah beristirahat. Di sini, kami juga sudah bertemu dengan Billy dan yang lainnya. Mereka sengaja menunggu kami di sini. Saat semuanya sudah mulai mencari tempat untuk merebahkan diri, aku masih mencari tempat yang kira-kira pas untuk bersandar. Namun, belum sempat terduduk, sebuah tangan terlihat putih pucat menepuk bahuku. Jelas sekali, itu adalah sebuah tangan. Namun, aku mendorong pikiran ini agar tidak memikirkan hal yang aneh kembali. Sudah sangat lelah dengan banyaknya gangguan sedari awal pendakian. Masih dia membaca doa sebisaku, agar semua sosok pengganggu itu segera pergi dan tak usir lagi. Tapi badan kini sudah serasa semakin dingin, sampai menggigil tubuhku yang dilihat oleh orang lain. Namun semua itu belum berhenti. Bau yang sangat busuk tercium olehku, yang jelas membuatku seketika muntah. Bro, kamu sakit? Tanya Billy padaku. Oh, gak apa-apa kok bro. Gue cuma nyium bau sesuatu, jawabku sambil minum untuk menghilangkan asam dalam mulutku. Nih, teh panas, biar lega perutnya. Nia memberikan kepadaku teh panas. Makasih ya mbak, ucapku kepada Nia. Lalu setelah menengguk teh itu, badan kembali normal. Perut juga nyaman.
setelah semua isi habis terkuras. Walau sangat habis tenaga ini, tapi aku harus menjaga stamina juga kondisi, agar tubuh tidak menyusahkan yang lain. Jika sampai sakit di tengah belantara seperti ini. Bau busuk ini berasal dari sosok wanita yang tengah berdiri dengan muka yang membiru karena busuk. Sosok pendaki perempuan dengan tatapan kosong seperti mayat yang tengah hidup kembali. Jadi, tangan sosok ini yang menepuk pundakku. Ucapku dalam hati. Lekat aku memandang sosok itu dengan menahan bau yang terus tercium sangat menyengat. Entah kenapa dengan yang lain, mereka semua tidak mencium bau ini. Bahkan tidak merasakan kehadiran setan berwujud pendaki itu. Apa hanya aku saja yang melihatnya? Atau Bayu dan juga Randy hanya diam? "Kenapa bro?" kata Bayu yang kini duduk di sebelahku. "Gak apa-apa bro," jawabku mencoba tenang. "Berdoa aja. Dia sudah bareng dengan kita dari bawah tadi," ucapnya yang memberitahu. Aku sangat terkejut mendengar pernyataan itu. Ternyata kami tidak hanya berlima melakukan pendakian semenjak berpisah dari rombongan lain. Digenapi dengan menjadi 6 pendaki oleh sosok wanita yang membusuk itu. Sangat tidak bisa aku bayangkan jika bisa melihat seperti Bayu yang sadar jika kami semua digiring oleh demit sampai sejauh ini. Sosok itu masih hanya diam terduduk, hanya sesekali menoleh ke kanan dan juga ke kiri, seakan menunggu kembali kelanjutan perjalanan kami. Dia masih hanya menunggu selayaknya pendaki sewajarnya. Apakah arwah pendaki ini yang meninggal di Cikuray? Atau hanya sebatas penglihatan mata ini? Hanya lafaz istighfar yang terus aku ucapkan tanpa henti. Sampai terdengar Sania memanggil untuk bergabung makan dengan yang lain. Malam itu, seusai makan bersama di pos 2, kita bersepuluh kembali melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Dihiasi dengan gerimis yang mulai turun kembali. Setelah genap jumlah kami, entah di mana sosok pendaki wanita itu pun tidak terlihat kembali. Mungkin hilang atau hanya sebatas itu saja ia menemani. Tanjakan demi tanjakan kami lewati semua dengan semangat. Walau badan ini kini merasa kurang nyaman karena sedikit demam. Terus memaksakan diri tanpa memperdulikan fisik yang semakin melemah. Sampai di bawah tanjakan manja, aku meminta beristirahat sejenak. "Kamu sakit, Bang?" tanya Jenal kepadaku. "Gak apa-apa kok, masih kuat," jawabku. "Iya, kelihatan pucat. Istirahat dulu aja, atau kita ngecamp aja?" imbuh Billy pada kami. "Jangan, pagi kita harus sampai puncak. Setelah ikrar sumpah pemuda langsung turun, karena ada acara lain bro," jawabku pada Billy. "Tapi kondisi kamu seperti ini, yakin gak apa-apa?" tanya Billy kembali. "Insya Allah gak apa-apa, cuma butuh waktu istirahat aja sebentar," ucapku memberi kepastian kepada yang lain. Trek kali ini kian sulit buat kami. Hanya pacuan semangat tetap aku lahirkan dari dalam diri. Menyerah dengan keadaan hanya menuai kegagalan di mana akan sangat disesalkan jika semua itu terjadi. Bukan gunung yang menjadikan diri lemah, tapi hilangnya semangat akan membawa dalam kekalahan. 15 menit berlalu. Kami semua siap kembali menaiki jalur yang semakin terjal menghampar. Ditambah licinya tanah yang berlumpur menjadi tantangan untuk kami semua.
Hawa mistis menyelimuti tanpa pernah menghilang. Suasana malam yang semakin gelap penuh dengan kehadiran para lelembut silih berganti. Kemudian terdengar teriakan dari depan sana. "Woi, ada apa?" Sania terlihat histeris berteriak-teriak sambil mengibaskan kakinya. Ia jatuh tadi karena ada sebuah tangan memegangi kakinya. Tangan yang sama yang pernah kulihat di bawah tadi. Tangan pucat pasih kebiruan milik pendaki wanita itu. Tangan itu masih mencengkram erat di kaki Sania. Hanya sebatas lengan sampai ujung jemari saja terlihat menyembul dari sebalik semak-semak. Jaket itu sama persis dengan yang aku lihat di bawah tadi. Tolong, lepasin tangan ini." Sania yang semakin histeris ketakutan. Namun, teman-teman yang ada di depan hanya menatap bengong ke arah Sania yang dipegang setan itu. Seakan mereka semua tertutup penglihatannya. Hingga aku berteriak dari belakang. "Woi, tolongin dia, bangunin," ucapku pada yang lain. Lalu Nia dengan Nisa disusul Billy membantu Sania untuk bangkit dari duduknya, menyingkirkan rumput yang nyangkut di pergelangan kakinya. "Kamu kecapean kayaknya, San, terjerat rumput sampai jatuh begitu," kata Billy dengan heran. "Bukan rumput, tadi ada tangan yang memegang kaki, Bill," jelas Sania yang masih ketakutan. "Tangan apaan, San? Nggak ada tangan dari tadi," sambung Nisa. "Tapi tadi ada," Sania setengah membentak. Oke, kita lanjut lagi. Di depan sudah ada pos 3. Kita istirahat di sana. Dan tetap selalu berdoa. Jangan terlalu renggang jarak kita," ajak Billy sebelum keributan antara mereka terjadi. Mendapat arahan itu, semua bergerak mengikuti langkah yang paling depan. Hanya menyisakan pikiranku. Semua itu terlihat olehku dan juga Sania. Jadi, aku paham bagaimana rasanya ketakutan itu. Rombongan dengan jumlah 10 orang kini bergerak dengan aku yang masih membawa rasa cemas. Karena fenomena ganjil tadi masih membayang tanpa bisa hilang dengan adanya pendaki wanita misterius itu. Siapa dia? Entah kenapa aku yang selalu memikirkannya sepanjang perjalanan. Sampai kami semua tiba di pos 3 Kandang Bagong. Mendengar nama itu, yang terbesit dalam pikiranku hanyalah mengenai babi hutan. Area ini dinamakan Kandang Babi Hutan. Tentu tidak mungkin jika tanpa memiliki alasan mengenai hewan liar itu. Jangan meremehkan hewan yang satu ini. Jika terusik pun berani melawan manusia, menyeruduk dan menancapkan siung tajamnya yang mencuat keluar dari mulut moncong itu. Di sini kami kembali beristirahat. Sungguh pendakian kali ini sangat terasa berat. Hingga tanpa henti berkali-kali melakukan peristirahatan. Dan dengan itu pun, rombongan ketiga belum menyusul kami sampai sejauh ini. Billy, teriakku memanggil. "Iya, kenapa bro?" Jawabnya yang tidak kalah berteriak. "Rombongan Yuli kemana ya? Kok nggak nyusul-nyusul sedari tadi?" Tanyaku kembali. "Udah, tenang aja. Nanti juga mereka nyusul," ucap Billy meyakinkan. Mendengar itu, hanya ada sedikit keanehan kembali aku rasa. Apa jangan-jangan mereka di bawah sana juga sedang diusik oleh penunggu di sini? Sama seperti kami berlima tadi. Semoga hal itu tidak mereka rasakan dan diberikan keselamatan untuk semuanya. Rintikan hujan yang menghilang
membuat Billy mengajak kami semua kembali naik ke atas. Namun, di sini jawaban Jenal meminta untuk menunggu yang lain tiba. Mendengar itu, keputusan jika kami harus terpisah kembali. Namun, kali ini berbeda. Tidak dilakukan dengan jumlah ganjil. Hingga Randy memilih ikut serta dengan rombongan depan. Menyisakan kami berempat mengikuti arahan Jenal. Kesepakatan itu pun terjadi. Jika mereka berenam terlebih dahulu melanjutkan pendakian dan menunggu kami semua di pos selanjutnya. Belum sampai setengah perjalanan, sudah 2 kali kami semua berpisah-pisah. Menandakan kurang kompaknya dari awal dimulainya pendakian ini. Namun selain itu, hal ini syarat dengan campur tangan astral. Mas, kita udah 30 menit lebih loh nunggunya. Sudah sangat larut malam ini. Perjalanan juga belum tahu masih seberapa lama. Kataku pada Jenal. Kalau kamu mau duluan, ya udah duluan aja. Ucapnya terdengar sangat sinis. Gak gitu bro. Bagusnya kita jalan aja pelan-pelan sambil nunggu mereka, kata Bayu menjelaskan. Mungkin depresi sudah dirasakan oleh Jenal, hingga ia kini tak mampu lagi berpikir logis dan lebih emosi melihat kami semua. Dengan keterpaksaan, ia akhirnya mengikuti anjuran kami semua untuk tetap bergerak saja. Ya, walaupun dengan jelas, raut muka yang terlihat sangat tidak suka dengan keputusan ini. Ditambah, ini pertama kalinya ia mendaki. Wajar jika terasa capek untuk dirinya. Posisi kini Bayu masih di depan, dan hanya aku yang paling belakang. Di tengah ada Jenal dan juga Opik. Langkah kaki lain terdengar dari belakangku. Aku hanya tidak memastikan itu, membiarkannya menggiring kami semua. Nafas berat kini juga terdengar. Sangat jelas jika di belakang ada pendaki lain. Tapi ini siapa? Apa jangan-jangan sosok wanita itu? Batinku memberitanya. Dengus nafas panjang terdengar lagi. Sampai beberapa kali batuk juga terdengar. Jika memang ada pendaki lain yang tengah merasakan sesak nafasnya sama seperti yang tengah aku rasakan saat ini. Ingin rasanya melihat siapa di belakangku. Tapi masih ragu yang aku rasakan. Karena sangat yakin jika ini bukan manusia. Bang. Suara itu memanggil dengan nafas berat. Sontak aku menghentikan langkah, lalu memutar badan memastikan suara wanita itu. Tapi gelap gulita tanpa ada siapapun. Dengan headlamp aku mencari, namun memang tanpa terlihat sosok yang memanggil barusan. Aku kembali menyusul yang lain yang tengah terus bergerak naik, memberikan jarak kepadaku. Dengan tebalnya kabut, hanya langkah mereka yang terdengar, dan samar carrier yang dikenakan Opik saja yang terlihat dengan jelas. Sial, ketinggalan aku, ucapku lirih, sambil sedikit mempercepat langkah kaki. Bang. Suara itu kembali memanggil, membuat aku merinding seketika. Mengabaikan hal itu tentu lebih baik buatku, agar tidak terpisah dengan yang lain. Sangat berbahaya buatku sendirian jika sampai itu terjadi. Ini yang dimau setan itu, memisahkan diriku dengan rombongan yang lain. Sementara aku mendaki dengan niat baik, tidak melakukan pantangan juga kesalahan sebelumnya. Tapi kenapa teror ini terjadi? Sampai bayangan di depan sudah tak terlihat lagi. Di situ aku harus sudah melakukan tindakan.
sebelum benar-benar jauh dengan mereka bertiga. "Woi, tungguin!" teriakku kepada rombongan di depan. "Ali, jangan jauh-jauh!" teriak Opik kepadaku. Lega ketika sautan itu masih terdengar dari balik kabut. Dan tidak lama aku melangkah, cahaya senter mereka juga terlihat menyorot ke arahku. Sampai aku tiba bergabung dengan yang lain dengan nafas yang ngos-ngosan. "Bro, kalau mau istirahat, bilang, jangan diam aja," kata Bayu memberitahu. "Iya, maaf bro, tadi narik nafas sebentar," jawabku kepadanya. "Jenal, kamu di depan, biar aku yang paling belakang," ucap Bayu kembali. Lalu ia turun ke belakangku, namun menghentikan langkahnya tepat sesampainya di sebelahku sambil kemudian berkata, "Terus gerak bro, ia masih di belakang kita," katanya memberitahu. Memang benar adanya, jika kami tidak hanya berempat, masih dengan lelembut yang terus ikut menemani pendakian malam ini. Hal itu juga bisa dilihat oleh Bayu, meski kali ini kami bertiga tidak bisa melihatnya. Aku pun sesekali saja dapat melihatnya, tetapi teror ini terus terasa, tidak pernah berakhir. Perdebatan kecil kembali terjadi, karena Jenal tidak mau berada di paling depan, dengan alasan ia tak tahu jalan. Akhirnya aku berada paling depan, memimpin mereka semua, agar terselesaikan keributan yang sangat tidak penting ini. Jam menunjukkan tengah malam sudah berlalu. Angin menyibak kabut dengan sangat perlahan, hingga semua asap putih itu kini menghilang. Hawa dingin semakin terasa dengan kehadiran hembusan angin malam. Walau penglihatan sudah aman, namun hawa dingin ini membuat tidak mutlak aman. Benar-benar terasa dingin menyusup ke dalam tubuh, hingga lindu persendian juga kembali terasa. Berkali-kali Jenal meminta istirahat, karena seringkali kakinya terasa kram, harus diluruskan dan terasa sangat sakit. Sementara Opik juga telah mencapai puncak lelahannya. Diri ini pun sama, dalam titik terlemah. Ditambah sebuah sosok wanita itu kembali terlihat, di mana ia berdiri tepat di sampingku, dengan melihat ke arah Jenal yang tengah dipijit kakinya oleh Bayu. Dia menatap lekat, memang merasa menjadi bagian dari rombongan ini. Sampai sosok itu menoleh ke arahku, dan tatapan kami beradu pandang. Dia menyeringai sangat mengerikan dengan pucatnya wajah itu. "Astagfirullah," ucapku dalam hati. Namun ia semakin mendekatkan wajahnya, semakin memperlihatkan lebar matanya yang semakin membesar dan berair itu. Senyum itu semakin sinis terlihat, memperlihatkan barisan gigi putih berbalut bibir yang membiru. Lalu perlahan tubuh itu condong ke arahku, dengan tangan dan juga jemari yang sedingin es menyentuh kedua pipiku. Langsung menggigil tubuh ini, sangat bergetar hebat, seperti diperdaya oleh sentuhan itu. Hingga perlahan kepala ini mulai berat, kembali mual yang aku rasa. Sekuat tenaga Bayu menyentak lenganku sampai terduduk di sebelahnya. Terlepas dari sentuhan sosok itu yang masih berdiri melihat ke arahku. "Jangan diliatin," ucap Bayu kepadaku. Lalu aku memalingkan pandang ke arah mereka yang tengah sibuk mengobati Jenal. "Apaan sih?" tanya Opik dengan heran. "Gak ada apa-apa,"
Bayu cepat menjawab pertanyaan itu sebelum aku membuka mulut. Sesekali aku hanya melirik ke arahnya. Sosok wanita yang berdiri itu melihat ke arah kami berempat, masih dengan matanya yang melotot dan berbungkus air yang tak menetes sedikit pun. Geraknya hanya sesekali membungkuk, lalu kemudian tegak lagi. Sampai kami semua kembali mampu berdiri dan mengajak channel berjalan dengan perlahan. Hanya hitungan menit saja, riuh ramai dari pendaki sudah terdengar. Jarak tak seberapa jauh dengan kejadian barusan. Tapi kenapa saat tadi terdengar sangat sepi? Memang alam dengan keganjilannya tidak pernah mampu dicerna akal manusia. Namun, hal ini memang nyata aku alami dan aku jalani. Tentunya di pendakian saat ini. Sesampainya kami di pelataran pos 4, area ini sudah dipenuhi dengan beberapa tenda dan para pendaki. Sampai kami menemukan rombongan Billy. Bukan hanya rombongan itu, 5 orang di rombongan terakhir juga sudah duduk santai bareng dengan mereka, menikmati kopi dan makanan ringan. Kapan rombongan mereka mendahului kami, sementara kami menunggu mereka, hingga berjalan santai agar bisa disusul Yuli dan teman-temannya. Semakin aneh pendakian ini, betapa terkejutnya aku saat melihat itu semua, di mana Anjas dan Yuli tengah asyik ngobrol dengan menikmati kopi. Gadis kembar Anin dan Eri juga tengah membantu para cewek lain memasak masakan untuk kami semua yang tengah bergabung kembali dengan mereka. Tentu terkejutnya ini dirasakan oleh rombonganku. Sampai berkali-kali Opik juga Jenal menanyakan hal itu. Aku hanya meletakkan carrier di sisi depan tenda yang tengah berdiri tegak, lalu membuka sepatu basahku, mengeringkan kaki dengan handuk kering, menghangatkan diri berkumpul dengan mereka. Menikmati kopi panas, menetralkan kembali suhu tubuh ini. Sebentar, kenapa kalian kumpul bareng, sementara kalian ada di belakang kami? Tanyaku pada Anjas dan juga yang lain. Kok di belakang kalian? Rombongan kalian yang paling belakang. Sampai berkali-kali kami nunggu kalian, hingga tiba di sini. Jawab Anjas ikut bingung. Tapi kan dari awal pendakian, grup kalian udah paling belakang. Bayu mulai membuka omongan. Iya sih, memang rombongan kami paling akhir. Tapi ketemu sama rombongan Billy di pos bawah. Dan herannya juga gak ngelewatin kalian. Aku kira kalian udah duluan. Tapi setelah nanya sama Billy, kalian masih di bawah. Jelas Anjas kembali. Memang seharusnya kami ngelewatin kalian, tapi kami pikir kalian ambil jalur lain, jadi gak ketemu di jalan. Jawab Eri yang memberikan mie rebus. Aneh, memang sedari awal pendakian ini sudah tidak beres. Bukan hanya grup kami yang diganggu penunggu gunung ini, tetapi semua merasakan hal itu. Semua menjadi hening dalam diam saling memikirkan ini masing-masing. Menyadari jika semua merasakan gangguan gaib. Andai pun memang harus mendahului kami, pasti akan bertemu. Karena jalur lain yang dimaksud oleh Eri juga tidak pernah ada di dalam rute pendakian ini. Sampai diamnya kami semua terpecah saat terdengar teriakan dari bawah. Oi! Suara pendaki lain yang hampir sampai di area ini. Lalu banyak di antara kami semua saling bersautan memberikan tanda jika kami berada di sini, agar mereka segera bisa sampai menyusul kami dan beristirahat di pos 4. Kita summit jam berapa? Tanyaku kepada yang lain. Udahlah, istirahat aja dulu Li. 1-2 jam lagi. Kita lanjut ke puncak. Semua barang tinggal di sini aja, agar gak jadi beban.
bawa seperlunya aja, jawab Billy kepadaku. Oke bro, sip, jawabanku. Setelah makanan habis, aku hanya berdiri berjalan mencari tempat untuk buang air kecil. Dan kembali hal itu terjadi. Ketika aku melihat dari sebalik semak-semak, ada seekor angsa berwarna putih bersih. Aku hanya berkedip, lalu mengusap mata serasa tidak yakin dengan apa yang terlihat. Saat kembali mengarahkan pandangan ke tempat itu, angsa itu sudah menghilang. Bagaimana mungkin ada angsa di tengah gunung seperti ini? Andai pun angsa itu milik warga, namun sangat jauh dari pemukiman. Atau bisa jadi angsa liar. Pikirku mencoba positif. Aku kembali berkumpul dengan yang lainnya, mengurungkan niat untuk buang air kecil, daripada terjadi hal yang tak diinginkan. Hanya menahan kencing, tentu saja membuat aku tidak nyaman. Mencoba duduk salah, rebahan juga salah. Gusarku dilihat oleh yang lain. Lu kenapa bro? Tanya Randy kepadaku. Mau kencing nih, nggak tahu mau kencing di mana. Sahutku menjawab. Ah elah, tembak aja di belakang sana. Cowok kan gak ribet, kata Nisa. Tentu hal itu membuka candaan buat kami semua, yang akhirnya tertawa bersamaan. Pendakian ini dari awal memang dibilang sangat penuh ketegangan. Hingga di sini aku bisa melihat semuanya mulai bisa bercanda. Nih, air buat cebok, buat siram ke tanah yang kena kencing elu. Bayu memberikan sebuah botol air mineral kepadaku. Lalu aku pun lega, dapat buang air kecil dengan nyaman. Dan semoga saja tidak mengalami hal-hal aneh kembali. Karena yang aku khawatirkan, jika salah buang air kecil dan tidak sengaja mengotori atau mengenai yang tak terlihat oleh mata ini. Aku diam terduduk, sambil memikirkan berbagai macam hal yang aku rasakan betapa lamanya perjalanan ini. Juga malam pun seakan lambat berjalan. Meski kondisi trek sangat terjal ditambah licin karena hujan. Dan dengan keterlambatan ini, aku yakin jika sampai di puncak bisa siang, bahkan juga sore hari. Lalu perasaanku kembali terasa aneh, seperti ingin sekali menoleh ke sebelah kiri. Sementara di situ hanya gelap, tidak terlihat apa-apa. Sekali menoleh tidak ada apapun, hingga ingin melihat lagi ke arah itu. Kedua kali aku menoleh, baru terlihat sosok pocong tengah berdiri membelakangi kami semua. Astagfirullah. Ucapku yang tentu terkejut menjadi pertanyaan oleh yang lainnya. Kenapa bro? Sania bertanya. Nggak kenapa-napa. Ucapku sambil nyengir. Nggak apa-apa gimana? Kamu lihat apa? Tanya Nia dengan nada kurang suka. Aku hanya menggeleng saja, sambil nyeruput cup kopi. Membuang gusar juga mengalihkan pertanyaan itu, daripada semuanya jadi ribut lagi. Aku hanya melirik ke arah sosok itu yang masih tegak berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Hanya kepalanya saja yang bergoyang sesekali terlihat. Pocong yang sengaja mengganggu tanpa mau pergi atau menghilang. Perwujudannya sangat jelas. Kain kafan bercampur tanah itu mengotori warna putihnya, namun tak memperlihatkan mukanya. Tentu akan sangat menyeramkan jika wajah setan itu terlihat jelas. Sampai penampakan itu menghilang berganti dengan kelebatan angsa putih yang sekilas terlihat, lalu menghilang di telan gelap gulita malam. Apa sosok pocong tadi juga bisa berubah wujud?
menjadi seekor angsa berwarna putih itu. Tentu hal itu hanya menjadi sebuah tanya tanpa terucap kepada siapapun di antara mereka semua. Jam 2 dini hari. Sebagian dari kami sudah mulai tertidur merebahkan melepas lelah. Sangat lumayan 1 jam bisa beristirahat sebelum kembali naik ke puncak. Hingga menyisakan aku dan sebagian lagi yang masih asik mengobrol tanpa memikirkan rasa lelah. Keasikan ini yang membuat mereka masih terlihat lepas bercanda. Sangat berbeda denganku, yang masih dalam pemikiran oleh hal mistis. 30 menit sebelum lanjut pendakian, aku melihat Sania yang tengah memijat pergelangan kakinya yang masih merasa sakit. "Neng, kenapa?" tanyaku kepada Sania. "Gak apa-apa bang, cuma nyeri aja," jawabnya yang masih menahan sakit. "Ada balsem. Tadi di mana?" Aku bertanya lagi. "Ada kok bang. Ini." Aku mendekat ingin membantu. Dan saat dibukanya kaos kaki yang membungkus kaki itu, terlihat bekas genggaman tangan yang membiru, seperti keras mencengkram. Tentu tangan pucat itu yang membuat seperti itu. Wajar jika merasa kesakitan dengan lebam yang terlihat. Padahal waktu terlihat tadi Sania hanya seperti terpegang saja saat mengibaskan kakinya. Hingga tak seberapa lama terlepas genggaman tangan pucat itu. Namun sampai membekas seperti ini, menakutkan sekali jika dibayangkan. "Neng, lebih baik gak usah ikut summit. Istirahat aja di sini," suruhku kepadanya. "Gak apa-apa bang, masih bisa kok. Lagian juga rugi banget, udah sampai sejauh ini tapi gak bisa di puncak," jawabnya dengan semangat. "Ya udah kalau gitu." Aku hanya memberi jawaban itu sambil membantunya mengoleskan salep anti nyeri di pergelangan tulang kering kakinya. Sampai semuanya kini telah siap untuk melanjutkan perjalanan. Karena tidak ada yang tinggal di area camp, dirundingkan kembali jika barang dibawa saja, karena takut hilang tanpa penjagaan. Akhirnya, kami semua kembali mengepek peralatan, dan setelah semuanya siap kembali, kami berdoa bersama untuk meneruskan langkah di waktu dini hari. Subuh yang masih jauh, dingin embun masih menyambut dengan dinginnya. 15 orang telah siap dengan membawa carrier juga bawaan masing-masing. Walau sudah diberitahu, jalur di depan semakin menanjak juga terjal terpampang. Jauh jarak semakin tertempuh, semakin sulit tanpa memberikan kami semua menemukan area datar juga landai. Justru semakin gila terasa ketika terlihat tebing yang tinggi menjulang. Disinilah tanjakan Roheng, yang terkenal sebagai tanjakan penyesalan. Memang akan menjadi sebuah sesal setelah letih disambut oleh trek seperti ini. Langkah berat kami terus berusaha sebisa mungkin menggapai tanah tertinggi Gunung Cikuray ini. Tanjakan penyesalan dengan perjuangan keras harus segera tercapai. Hal ini tidak gampang. Menguras habis semua tenaga, menekan nafas, melumat semua persendian dan perihnya telapak kaki. Semua itu didorong semangat kami untuk menyelesaikan misi sebuah perjalanan. Gentayangan astral mengitari dari balik gelap. Teror pun semakin menjadi. Seakan perjalanan ini bak permainan bagi para lelembut belantara ini. Dari dimulainya langkah hingga detik ini, giringan setan tanpa putus mengganggu. "Tolong, break dulu," ucap Sania dengan meringis kesakitan. "Sebentar lagi, Neng. Bertahan sampai penghabisan tanjakan ini," ucap Billy yang menjadi pemimpin rombongan. Mereka tidak tahu jika pergelangan kaki gadis ini lebam,
membiru karena cengkraman sosok wanita itu. Tentu ia meminta beristirahat bukan karena tanpa alasan, tapi lebih akibat tidak sanggup lagi menahan rasa sakitnya. Meski dengan memaksakan diri, ia berusaha kuat terus pelan mendaki, walau dengan penuh menahan rasa nyeri di tulang keringnya. Aku hanya bisa mengimbangi langkahnya pelan saja, sementara yang lain sudah jauh di atas sana. Pelan-pelan aja jalannya, saya barengin sampai di atas. Kataku memberi semangat. Iya bang, makasih ya. Jawabnya dengan nafas yang sama ngos-ngosan sepertiku. Terus kami merangkak naik. Kemiringan tanjakan ini tidak kira-kira lagi. Jelas sangat terjal, hampir tegak rasanya. Ditambah beban tubuh menopang tas sebesar ini. Tanpa keseimbangan yang tepat, dapat membahayakan diri ini. Akan jatuh ke jurang tentunya. Hal lain yang dapat membahayakan diri adalah terpaan angin yang lumayan sangat kencang. Benar-benar harus berkonsentrasi dalam memanjat, mencari apapun yang bisa diraih dengan tangan ini untuk pegangan. Sampai pada suatu kondisi, suara itu terdengar kembali olehku. Suara panggilan wanita di belakangku dengan nada dan nafas yang sangat berat. Bang. Dalam keadaan seperti ini pun masih sempat setan berwujud wanita itu mengganggu. Dalam trek yang sangat berbahaya dengan lelahku, membuat ingin segera secepatnya sampai ke atas. Namun meninggalkan Sania sendiri juga tidak mungkin. Kamu dengar nggak? Tiba-tiba Sania berkata. Apaan? Tanyaku. Suara cewek panggil-panggil namaku, bang. Jawabnya yang mulai ketakutan. Udahlah, lanjut aja. Jangan didengerin. Banyak berdoa, Neng. Aku mengingatkannya. Kami dipanggil oleh suara yang sama secara bersamaan. Namun, apa yang kami berdua dengar itu berbeda. Hingga dengusan nafas berat itu terdengar semakin jelas di telinga ini. Berulang kali kami mendengar panggilan itu, sampai akhirnya kami sudah sampai di atas bergabung dengan yang lainnya. Bukan sambutan baik yang terdengar dari mulut Nia. Justru malah menggerutu tidak jelas, dengan menunjukkan muka tidak suka. Lama banget sih kalian berdua. Nanjak segitu aja, lambat. Celetuknya pada kami. Kaki aku sakit nih ya. Kamu sebagai sahabat, mana peduli soal itu. Balas Sania dengan nada kesal. Perasaan tadi baik-baik aja. Masih Nia membalas menyudutkan Sania. Sudah, malah pada ribut. Nisa menengahi mereka berdua. Aku hanya diam melihat itu, disusul dengan tarikan nafas panjang Sania yang kesal mendengar hal yang diucapkan sahabatnya sendiri. Tetapi hal seperti ini sering terjadi, karena diri merasa tertekan oleh keadaan yang sebenarnya ia alami sendiri. Sangat lumrah menurutku, jika ketakutan membawa mereka ke emosi yang semakin labil dan tidak jelas. Rasa penasaranku dengan sosok itu belum juga sirna, sampai menyorotkan cahaya ke arah bawah. Namun tidak terlihat apa-apa. Semua gelap, tanpa wujud itu. Hanya saja batin ini masih yakin, jika setan itu tetap ada di sekitar kami semua. 10 menit kami menarik nafas, lalu dilanjutkan kembali langkah kami semua. Mengikuti arahan Billy. Sampai akhirnya kami semua tiba di pos 5 sebelum subuh. Masih dengan gelapnya alam, kami tertunduk di tanah berembun ini.
Pos Plesetan menjadi tempat singgah saat ini. Meski tidak berlama-lama karena sadar jika perjalanan ini memang sudah sangat telat dan pasti tidak akan mendapatkan sunrise di puncak. Yuk semangat yuk, kita gerak lagi. Kembali teriakan itu terdengar. Sungguh masih terlihat kepayahan semua. Lelah, belum cukup beristirahat. Tetapi bagaimanapun kami semua harus tetap beranjak, bangkit, dan kembali mendaki ke atas. Bias remangan langit juga mulai terlihat, menandakan waktu fajar telah menyambut. Sekuat apapun mencoba agar sampai di puncak pas matahari terbit itu sudah mustahil. Karena tujuan mendaki bukanlah hanya sekedar puncak, tapi lebih dalam memaknai mendekatkan diri ke hadirat Tuhan, lebih paham akan kepedulian sesama. Alam juga menjadikan perjalanan ini agar bisa menekan ego juga emosi diri. 1 jam lebih lamanya kami menempuh perjalanan hingga kami sampai di pos berikutnya, yang berjarak tidak seberapa jauh. Pos Sahyang Bekonang. Pos 6 menjadikan packing akhir sebelum menggapai puncak Cikuray. Di area ini aku melihat jam sudah pukul 6 lebih. Alam juga sudah sangat terang dengan hiasan kabut tipis. Mentari juga sudah beriak menerangi jagat raya. Gangguan-gangguan astral di sini aku tidak rasakan lagi. Sampai hampir jam 7 kami memutuskan summit kembali, menggapai ketinggian dan mengikrarkan Sumpah Pemuda tepat pukul 9 pagi. Karena jarak tempuh sekitar kurang lebih 2 jam lamanya, kami semua tiba di sini dengan rasa syukur dan sujud di bawah kaki langit. Kami semua saling memberi selamat, merangkul satu sama lainnya. Hingga erat genggaman tangan 15 pemuda telah berhasil menggapai Gunung Cikuray dengan berbagai kesusahan serta misterinya. Namun, ini masih menjadi setengah dari keberhasilan. Masih belum usai dalam kemelut penunggu tanah ini. Karena perjalanan turun masih jauh, harus kami lalui setelah ini. Sang saka merah putih kami kibarkan dengan sebuah ranting kering. Lalu penghormatan kami semua lakukan. Ikrar kami lantangkan, terdengar disaksikan langit juga bumi. Bahkan beberapa pendaki lain ikut mengikrarkan Sumpah Muda bergabung dengan rombongan kami. Usai itu, kami semua asyik berfoto, mengabadikan gambar, juga momen untuk kenangan jika kami semua telah sampai di sini dengan keadaan selamat semua. Hanya mental dan fisik masih tergerus oleh lelah dan fenomena lain. Kita ngecamp semalam lagi yuk, ajak Anjas kepada kami. Aduh, maaf ya bro, aku habis pendakian ini masih ada acara lain yang gak bisa ditunda. Jadi next time kita mendaki bareng lagi ya, kataku menjelaskan kepadanya. Jadi kita langsung turun nih, tanyanya kembali. Kalau rombongan abang mau ngecamp dulu, ya udah nggak apa-apa. Cuma saya sama teman-teman duluan, jawab Billy ikut menjawab. Iya, kita pulang barengan mereka aja lah bang, ucap Eri juga Anin. Siang itu kami semua turun, meninggalkan keindahan semesta dengan kecerahan hari. Terik surya mengiringi langkah kami. Tanah becek tetap menjadi penghias jalur. Keriangan kami menghiasi semua wajah. Merasakan kepuasan atas keberhasilan pendakian kali ini. Terlihat juga seorang wanita mengenakan jaket pendaki itu, menatap lekat ke arah kami semua. Meski wajah tetap terlihat memucat, namun lebam kebiruan membusuk itu tidak terlihat sama sekali.
Mata yang terbungkus air itu terlihat dapat menangis dengan derai kesedihan. Raut itu ingin mengutarakan maksud. Ada kata yang ingin dia sampaikan kepadaku atau kepada siapapun yang melihatnya. Sampai tepukan pelan di pundak ini membuyarkan terpanahnya diri ini kala menatap ke arah arwah itu. Bayu mengajak turun untuk meninggalkannya. Alam kita berbeda. Biar dia dengan kesendirian di alamnya. Kita gak bisa berbuat lebih. Dia hanya pendaki yang telah tiada dan kesepian. Ucap Bayu kepadaku. Meski jalan menurun, tapi jalur ini tidak kalah ekstrim. Dengan curam dan sangat licin, menjadikan kami semua mesti tetap berhati-hati dan berkonsentrasi. Walaupun berulang kali kami semua terjatuh, namun semua itu menjadi keseruan kami semua. Gelak tawa masih menghias siang ini, dan belum ada hal-hal yang tak diinginkan. Manusia dengan rasa gunung merayap turun saling mengikuti. Berbaris menempati posisinya, tanpa harus diminta atau diatur lagi. Saling menguatkan, saling membantu saat mendapati jalur yang bahaya. Tangan saling menyambut, menopang memberi pertolongan tanpa ada keegoisan. Namun aku melihat ada kejanggalan lagi, di mana tepat di belakang Sania ada anak kecil yang tengah berjalan membelakanginya. Sosok bocah tanpa mengenakan pakaian itu berjalan dengan kepala yang tanpa rambut, terus membuntuti langkah Sania. Bro, aku rasa ada yang gak beres nih sama cewek itu. Tanyaku kepada Bayu yang jalan denganku di belakang. Karena dia diikuti lelembut itu ya? Ucap Bayu yang bertanya. Kamu juga lihat? Aku balik bertanya kepadanya. Dari awal, aku juga udah ngeduga ada yang gak beres sama Sania. Dia selalu diikuti banyak lelembut. Apa jangan-jangan saat ini dia sedang datang bulan? Perkataannya kembali terdengar. Masuk akal juga sih itu bro, balasku. Aku hanya menyimpulkan hal itu setelah mendapati jawaban dari Bayu. Meski hanya terkaan belaka, tanpa tahu pasti apa yang sedang dialami oleh Sania. Kalaupun memang sedang datang bulan, tentu akan menjadi hal wajar jika teror ini terus bermunculan. Sampai tiba di pos 6, kami semua kembali berkumpul, dan hanya kehadiran kami berdua yang paling akhir. Setibanya di area ini, mata ini masih tertuju dengan bocah itu yang masih asik memainkan boneka kecil yang bergantung di kerrit milik Sania. Bocah kesepian juga ya, batinku berkata. Sampai tanpa aku sadari, jika kepala botak anak itu tengah mengarah kepadaku, melihat dengan mata hitamnya. Berdesis seperti ular kepadaku, seakan menandakan ia tidak suka. Taring kecil yang keluar di sebalik bibir hitamnya membuat seram terlihat. Kenapa bang? Tanya Sania yang tengah melihat ke arahku juga. Oh, gak apa-apa Neng. Cuma lagi liatin boneka kamu itu. Jawabku dengan gugup. Lalu ia malah berjalan menghampiriku, lalu duduk di sebelahku. Tentu bocah itu juga terus mengekor kemanapun langkah temanku ini pergi. Lalu ia melepaskan boneka itu dari gantungannya dan menunjukkannya kepadaku. Ini boneka adik saya bang, dan karena ini saya kembali ke Cikuray. Tiba-tiba Sania membuka obrolan. Maksudnya gimana Neng? Aku masih belum paham. Adik saya udah gak ada di dunia ini bang. Dia sama dengan saya, suka menikmati alam, suka naik gunung. Sania membuka cerita. Innalillahi,
Turut berduka ya, Neng, jawabku. Terima kasih, Bang. Adik saya meninggal karena sakit, dan sebelum sakitnya kami sudah merencanakan pendakian kemarin. Hanya saja Allah memiliki kehendak lain. Air mata itu mulai menetes dengan menceritakannya. Sesaat kami saling diam. Aku hanya menunggu dirinya mulai tenang dan bisa melanjutkan ceritanya kembali. Perlahan ia menghapus air matanya, kembali menguatkan diri untuk melanjutkan cerita itu kepadaku. Adik saya meninggal karena penyakit yang tidak wajar, Bang. Tubuhnya semua membiru, sekujur tubuhnya bengkak semua. Ibunya bercerita. Apa pendaki itu? Pikiranku mulai bertanya dan mencoba menghadirkan bayangan tentang gadis yang selalu menemani kami sepanjang perjalanan ini. Hanya saja mau memberitahu semua itu, mulut ini tak sanggup. Memilih diam dan membiarkan semua itu menjadi hal yang aku tahu sendiri, tanpa harus orang lain paham. Itu adikmu. Bayu yang tiba-tiba menunjuk ke arah lain. Di mana sosok gadis mendaki berwajah pucat itu berdiri. Sejak kapan kamu di sini, bro? Tanyaku karena tidak menyadari adanya Bayu di belakang kami. Mana, Bang? Mana dia? Tanya Sania kepada Bayu. Dia ada di sini, melihat ke arah kita, berdiri dengan tatapan menangis. Jawaban Bayu kepada Sania. Abang, boleh bantu saya turun ke arah dia? Pinta Sania kepada Bayu. Saat kami bertiga berdiri, tiba-tiba Billy dan yang lainnya sudah mengajak untuk turun kembali dan segera meninggalkan area ini. Di sisi lain, Sania masih ingin mengucapkan kata atau menyampaikan sesuatu hal kepada arwah mendiang adiknya, yang selama ini menggenapi keganjilan pendakian kami semua. Aku pun putuskan ikut dengan yang lainnya untuk turun, meninggalkan Sania juga Bayu yang masih memiliki urusan di atas ini. Apapun itu, semoga menjadi hal ketenangan untuk sang gadis pendaki, bisa kembali beristirahat dengan tenang di alam penantian dengan bahagia. Posisi aku masih paling belakang, dibarengi oleh Anjas juga Opik, mengikuti yang terdepan. Pelan meninggalkan ketinggian. Beberapa pendaki juga berpapasan dengan mereka yang baru saja sampai di sini. Sapaan ala petualangan terucap, memberikan semangat untuk mereka yang sedang memulai perjuangannya. Karena licinnya jalan, aku memilih santai dengan beberapa temanku, dan sebagian lagi sudah tak terlihat jauh di depan. Tujuanku berjalan pelan juga sambil menunggu Bayu dan Sania yang masih di atas sana, dan menyisakan aku, Anjas, Anin, Eri, dan juga Nia. Kami kembali berlima dengan keganjilan jumlah lagi. Hujan rintik siang itu juga menghias menjadi teman perjalanan, menambah semakin licinnya tanah yang menurun ini. Berjam-jam kami bergerak tanpa berhenti, meski lutut mulai kembali bergetar menahan badan yang berat dengan carrier ini. Break dong, capek nih. Eri meminta beristirahat. Lalu kami semua duduk di tepian jalur sambil membentangkan flashlight. Karena rintikan hujan terus mengguyur dan semakin lebat terasa. Kabut kembali muncul siang ini, menggelapkan alam menjadi tidak secerah tadi. Suasana pun kembali tidak asik setelah bau busuk itu tercium oleh kami. Bau banget sih, Nia berucap sambil meludah. Neng, sebaiknya ditahan atau diam saja saat mencium apapun, kata Anjas mengingatkan. Maaf,
Habisnya, ia pun tidak melanjutkan ucapannya. Hanya terdiam dengan kaku, seakan melihat ke arah depan. Ia diam tanpa bergeming, hanya tubuhnya gemetaran terlihat. Aku yang melihat itu mengikuti arah pandang matanya. Namun semua hanya kabut putih, tanpa terlihat apa-apa. Panggilan kami ke Nia pun seakan tidak ia dengar. Hingga beberapa kali tubuhnya digoyangkan agar kembali tersadar. Neng, Neng, sadar Neng, kataku dengan menggerakkan tangan ini di depan matanya yang menatap kosong. Tidak seberapa lama ia tersentak dengan keras, lalu menarik nafas dalam-dalam sambil mengucap istighfar. Kenapa Mbak? Tanya Anin yang ada di sebelahnya. Astagfirullah, ayo buruan kita turun. Ajak Nia dengan tetap ketakutan. Mbak, kenapa? Jangan bikin takut ah. Kini si kembar Eri yang bertanya ikutan panik. Udah, kita turun aja. Jangan ditanyakan hal itu. Kataku dan langsung melipat flashlight, kembali memasukkannya ke dalam tas. 1 jam dari kejadian itu, terdengar teriakan Eri yang berada di arah depan. Aku yang paling belakang dengan Anin langsung buru-buru menuju menghampirinya, menanyakan apa yang tengah terjadi. Namun, Eri semakin histeris dan menangis duduk terjongkok. Semua berkumpul menenangkan Eri, juga menanyakan apa yang ia alami. Ternyata ia kesakitan dengan luka cakaran di kakinya. Sementara tidak ada robekan di celananya yang ia kenakan. Bahkan kaos kaki panjangnya yang menutupi pun tidak sedikit pun berbekas, tersangkut atau tercakar apapun. Hanya saja lukanya terlihat seperti bekas kuku yang menggores. Sangat aneh. Ri, kamu kenapa sampai luka kayak gini? Tanya saudari kembarnya. Tadi ada tangan yang memegangi kakiku. Jawabnya dengan tetap menangis. Ada yang bawa P3K enggak? Tanyaku kepada yang lain. Ada. Nih. Anjas menjawab lalu mengeluarkan kotak obat itu. Beruntungnya ada peralatan obat yang dibawa. Naik gunung atau masuk hutan, hal ini sangat penting dan berguna saat dibutuhkan. Dengan membersihkan luka itu dengan alkohol dan menempelkan plester, membuat dia aman sudah ditangani oleh kami semua. Suara gemuruh sudah terdengar dari atas, menandakan hujan deras akan segera mengguyur bumi. Kami memutuskan untuk kembali melanjutkan menuruni gunung ini. Hanya saja tidak seberapa lama, terdapat 2 cabang jalur yang dimana Anjas juga bingung. Mendapati 2 percabangan jalan ini, perasaan semalam gak ada jalur ini, ucap Anjas dengan kebingungan. Jadi gimana ini bang? Kata Eri dengan paniknya kembali. Kita tunggu Bayu sama Sania aja, sambil nentuin jalur mana yang benar untuk kita turun. Kalian tetap tunggu di sini. Ucapku pada mereka berempat. Aku hanya turun melalui jalur sebelah kanan terlebih dahulu. Namun, tidak seberapa lama, jalur itu buntu, tanpa adanya jalan lagi. Hanya semak dan juga pepohonan yang terlihat. Aku memutuskan kembali lagi naik ke atas, menjumpai mereka yang tengah menunggu di bawah hujan. Bagaimana bang? Tanya Anjas kepadaku. Itu jalur buntu bro, jadi ini jalur yang benar. Kataku dengan menunjuk jalur sebelah kiri. Kita turun aja pelan-pelan atau nunggu mereka berdua bang? Nia yang bertanya. Saat aku ingin menjawab pertanyaan itu,
terdengar teriakan wanita yang disusul dengan cekikikannya. Kami berlima langsung merapat, tanpa memberi jarak sedikit pun, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Memasang kembali telinga, meyakinkan apa yang barusan saja kami dengar. Tertawa kedua kembali terdengar, dan semakin jelas dan keras. Angin semakin keras menyapu kami berlima, hingga sangat susah untuk melihat sekeliling dengan kabut yang memutari kami terbawa angin membentuk pusaran. Kami berlima seakan terjebak di dalamnya. "Gandengan, jangan putus baca doanya," teriakku di tengah riuhnya angin. Lantunan istighfar kami serempak teriakan, dengan sebuah kilatan terlihat dan terdengar gemuruh halilintar. Kegentingan ini berlangsung tidak seberapa lama, hingga angin itu bergerak pergi menyapu kabut. Lalu kembali semua alam tertutup oleh asap putih itu. Ringkikan kuda terdengar oleh kami semua, hingga derap kakinya berlari seakan semakin mendekat. Kuda berwarna hitam melintas pas di hadapan kami berlima yang tengah saling berpegangan. Seketika kami semua berlari tunggang langgang tanpa memedulikan satu sama lain. Aku hanya berlari ke semak-semak, mencari perlindungan, menghindari kuda yang tiba-tiba datang itu. Hanya saja pikiranku kembali terbuka. Jika ini bukanlah hal yang wajar yang ingin membuat kami berlima ketakutan dan terpisah. "Woi, jangan lari, jangan lari. Kembali ke sini semua." Teriakku memanggil mereka semua yang mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. "Woi, buruan!" Kembali teriakku. Tidak seberapa lama, mereka berempat kembali dari arah yang berbeda, muncul dari sebalik kabut, dengan wajah pucat ketakutan, dengan mata yang nanar, menyaksikan hal yang baru saja kami lihat semua. Baru saat ini, teror makhluk gaib dapat dirasakan langsung kami berlima. Semua mendengarkan teriakan, juga tertawa kuntilanak itu. Merasakan dikepung kabut dan juga angin. Merasakan ketakutan dan melihat kuda hitam yang berlari melewati kami. Lingkup kami berlima dalam satu garis alam astral. Hingga gangguan itu semua merasakan. "Aduh, ayolah, turun aja yuk." Rengek Nia kembali terdengar dengan nada ketakutannya. Mereka semua saling berpegangan. Lalu kami memutuskan agar segera meninggalkan tempat ini. Meninggalkan siang yang sangat angker ini. Aku hanya meminta mereka semua untuk tetap tenang dan berdoa. Jangan takut juga panik. Sebisa mungkin tetap bersama. Jangan sampai memberi jarak, karena ini semua belum berakhir. Dengan berbaris dengan jarak yang sangat dekat, kami berlima tanpa memberi celah renggang agar tidak adanya astral mengisi jarak kami semua. Namun, baru beberapa meter saja, kaki ini menuruni jalur kiri yang aku pastikan jika ini jalan yang benar. Sebuah teriakan peringatan terdengar. "Stop boy, stop! Itu salah jalur!" Teriakan dari atas terdengar. Kami semua sontak berhenti lalu memastikan teriakan itu. Terlihat Bayu dengan Sania muncul di belakang kami, memberitahukan rute ini salah. Dan tiba-tiba jalur yang hendak kami akan turuni itu sama sekali tidak ada. Hilang dan berubah, bertukar menjadi semak belukar ditumbuhi rumput-rumputan liar. Percabangan tadi sama sekali tidak ada. Hanya ada satu jalur menurun, di sisi lain tak seberapa jauh dari kami berlima berdiri. "Lah, kok jadi berubah?" kata Nia dengan spontan. "Kenapa kita berdiri di sini?" "Bang Ali, kesini bang."
Depan kamu itu tebing atau jurang? Imbu Anin memberitahuku. Dan sangat terkejutnya aku ketika melihat singkap kabut yang memudar ini. Di depanku adalah tebing yang sangat tinggi. Hanya beberapa meter saja jaraknya. Aku hanya kembali ke jalur di mana Bayu dan Sania berdiri. Astagfirullah, andai telah dikit aja mereka berdua datang. Apa jadinya dengan kami berlima? Ucapku dengan tatap nanar melihat itu. Alhamdulillah Bang Bayu sama Sania datang di waktu yang tepat. Kata Nia mengucap syukur. Kami semua langsung bareng mengucap syukur jika Tuhan masih memberikan perlindungan juga pertolongannya, mendatangkan kedua sahabat kami di waktu yang tepat. Hal ini terang terlihat jika campur tangan Tuhan akan menyelamatkan, di mana hati terdalam masih menyemayamkan iman. Yang lainnya kemana? Kenapa cuma kalian berlima? Tanya Sania kepada kami. Yang lainnya udah turun duluan. Kami berhenti di sini karena tadi ada 2 jalur yang menghalangi langkah kami berlima. Jawabku menjelaskan. Ya udah ayo, kita susul yang lainnya. Mereka juga dalam kesulitan. Ajak Bayu seakan dia sudah bisa melihat apa yang tengah terjadi di bawah sana. Kami bertuju kini mengikuti langkah kaki Bayu yang memimpin perjalanan. Walau masih menyisakan tanya kemana hilangnya jalur tadi. Namun meninggalkan tempat ini adalah pilihan yang terbaik. Aku selalu memilih posisi berjalan paling belakang, dengan tujuan dapat melihat langkah mereka semua yang ada di depan, juga memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dari rombongan kami. Meski berjalan paling terakhir, masih terdengar lagi langkah kaki dari belakang. Ya, itu pasti langkah kaki pendaki wanita itu, adik dari Sania. Namun bisa saja bukan. Aku hanya berpikir positif saja. Jika keganjilan jumlah kami digenapi oleh sosok ini. Untungnya rombongan di depan yang sudah duluan turun berjumlah 8 orang. Dengan harapan tanpa diikuti oleh sosok pendaki dari alam lain. Tak seberapa lama, terdengar kebisingan dari bawah di sebuah pos peristirahatan yang menandakan jika kami semua mendekati orang lain, atau bisa jadi itu suara dari teman kami. Setelah tiba, kebisingan itu memang berasal dari mereka yang tengah ribut juga sibuk karena Nisa berpisah dari mereka semua. Mereka mengira Nisa berhenti mengikuti langkah rombongan di depan untuk menunggu rombongan kami. Setibanya kami tanpa Nisa, membuat semua itu semakin tambah gusar dengan kematikan semuanya. Kalian gak ketemu Nisa di jalur saat turun? Billy bertanya dengan cemas. Enggak, kita gak ketemu Nisa bang. Jawabku memberitahu. Emangnya Nisa terpisah dengan kalian di mana? Sania menanyakan hal itu. Aku sadarnya setelah sampai di sini, Neng. Jawab Billy yang dibenarkan oleh yang lain. Kepanikan kami semua semakin memperkeruh keadaan, hingga menyalahkan satu dengan yang lainnya. Menengahi hal itu, Bayu memberikan pendapat kepada kami semua. Udah, gini aja Bill, aku minta sama kamu, bawa turun semua rombongan. Pastikan tanpa ada satu orang pun yang hilang atau tertinggal lagi. Biar aku yang akan cari Nisa. Bayu memberikan arahan. Aku ikut sama kamu bro, kataku. Aku juga bang. Imbu Sania juga Randy. Gini aja, Ren. Kamu bantu Billy untuk memastikan semua selamat sampai di bawah. Biar aku dibantu sama Ali sama Sania.
kata Bayu masih dengan sikap kedewasaannya. Oke deh bang, kalian bertiga hati-hati, kita turunnya pelan-pelan. Randy menjawab. Kesepakatan itu akhirnya diterima Billy dan yang lainnya. 11 orang dari kami turun, dan kami bertiga kembali naik untuk mencari anggota yang hilang secara aneh ini. Selain itu, Bayu juga berpesan untuk meminta bantuan kepada tim SAR setempat jika waktu yang ditentukan kami bertiga lama tak kunjung turun. Ayo, jangan lama-lama. Kasihan Nisa, kataku mengajak mereka berdua. Bentar bang, emangnya Bang Bayu tidak bisa melihat di mana keberadaan Nisa? Tanya Sania kepada kami. Gak kelihatan, gelap. Yang nutupin Nisa bukan makhluk yang remeh, jelas Bayu kepada kami. Astagfirullah. Ya udah ayolah, segera kita cari. Aku mengajak mereka lagi. Kembali kami bertiga naik ke atas, mencari dengan meneriakkan nama teman kami itu. Kami terus naik sampai tiba lagi di area di mana jalur berubah tadi. Tempat di mana kuda hitam itu meringkik dan berlari melintasi kami berlima waktu itu. Hanya bayangan itu yang muncul kembali dalam pikiranku. Kami mencari sampai kembali di pos 6, di mana kami semua meninggalkan Bayu dan Sania di sini. Hanya saja waktu itu aku sangat yakin jika Nisa ikut turun berjalan duluan dengan rombongan Billy. Tempat ini tidak mungkin menjadi lokasi di mana terpisahnya dia dengan yang lain. Udah sejauh ini kembali, tapi gak nemu tanda-tanda apapun. Sania membuka omongan. Berdoa aja Neng, semoga segera mendapat petunjuk. Bayu menyuruhnya. Hanya saja entah dari kapan, suasana alam sudah sangat berbeda. Tanpa kabut juga gerimis, bahkan terasa sangat terik, dengan tetap dingin karena suhu ketinggiannya. Kini langit cerah tanpa mendung lagi. Sangat berbeda dengan waktu kami semua turun tadi. Apakah tadi waktu turun memang semua karena gangguan gaib? Atau memang kami semua masuk ke alam lain? Yang kini aku lihat, hanya Bayu berjalan beberapa langkah lalu membuka carrier-nya, mengeluarkan sebotol air. Sebelum dia membuka air itu, terlebih dahulu ia terlihat membaca doa-doa. Aku dan Sania diminta untuk mengikutinya duduk bersila dan membaca sholawat sebanyak mungkin tanpa putus. Air itu lalu dibuka, ditaruh tepat di hadapannya. Setelah itu, kami bertiga fokus dalam berdoa. Sampai tak seberapa lama, gemuruh angin datang, disusul dengan Bayu yang meneriakkan nama Nisa sebanyak 3 kali yang aku dengar. Asap putih kembali menutup alam. Cerahnya langit berubah menjadi gelap dengan gemuruh guntur. Jagat mulai suram, sama seperti tadi ketika kami turun. 2 bayangan hitam besar dengan wajah yang samar terlihat datang menyibak kabut. Salah satu dari sosok itu membopong Nisa yang tengah pingsan atau tertidur. Lalu sosok hitam berbulu itu meletakkan Nisa tepat di hadapan Bayu. Siapa sosok hitam besar itu? Dan apakah kedua sosok itu yang menutup Nisa? Tanyaku dalam hati. Lalu interaksi itu terjadi antara Bayu dan kedua sosok hitam besar itu. Sampai anggukan kepala ketiganya membawa dirinya hilang. Kemudian alam pun perlahan kembali dengan normal seperti sedia kala. Lalu Bayu jatuh bersimpuh dengan lemas. Bayu! Teriakku menghampiri. Kemudian disusul Sania yang juga menghampiri Nisa yang tengah masih belum sadarkan diri. Aku menyambut tubuh Bayu yang bergetar sangat kencang. Keringatnya juga terlihat bercucuran dengan nafas yang sangat berat. Tolong ambilin air itu.
Katanya kepadaku. Secepat mungkin aku mengambil botol tadi, menyodorkannya ke bibirnya, dan 2 kali tegukan. Ia terbatuk dan lega bernafas setelah itu. Sisa airnya tolong guyurin kepalaku. Terdengar lagi pintanya. Aku langsung melakukan apa yang ia mau. Menyiramkan sisa air ke atas kepalanya sampai habis. Tubuhnya menggidik keras. Aduh. Teriaknya terdengar, lalu disusul dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Aku mengikuti teriakannya. Lalu Bayu bangkit dan menghampiri Nisa. Dibacakan doa dalam sebuah air, lalu dicipratkan ke arah mukanya. Hingga perlahan ia membuka mata dan dengan keadaan masih belum bisa ditanya. Tidak berlama-lama kami bergantian membapanya turun dan membawakan carrier miliknya. Sampai saat kami tiba di bawah, tepatnya di perkebunan warga. Meninggalkan jalur hutan di kaki Gunung Cikuray, baru terdengar suara Nisa yang menandakan ia sudah normal dan pulih kembali. Yang lain kemana? Kata itu yang keluar pertama kali darinya. Yang lain udah turun duluan, Nis. Jawab Sania dengan tatapan bahagia. Istirahat sebentar ya, aku capek banget. Pinta Nisa. Menuruti permintaan Nisa, akhirnya kami semua duduk di tepian jalan setapak, sambil menunggu semuanya benar-benar kembali sehat. Jam 9 malam lebih, kami semua tiba di sini dengan selamat, dan rasa syukur kami semua. Lampu warga sudah terlihat, menandakan jika sebentar lagi kami tiba di base camp. Senyum haru terlihat di Sania yang memeluk Nisa. Aku dan Bayu juga menatap dengan keharuan yang sama. 20 menit kami terduduk beristirahat, lalu kembali berdiri menuju pulang. Hanya saja, kejailan dedemit belum berakhir sampai di sini. Berulang kali kami mengulang langkah dan selalu tiba di tempat yang sama kami berdiri. Sampai sangat lelah, terhitung sudah 11 kali kami melewati area ini. Ada yang masih belum selesai dengan Cikuray, ucap Bayu pada kami. Maksudnya gimana, Bang? Sania bertanya. Begitu juga dengan aku dan Nisa, hanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kenapa semua ini belum berakhir? Jangan pernah takut dengan alam Gunung Cikuray. Jangan menjadikan kejadian ini jadi penghalang untuk kita kembali bersilaturahmi suatu saat nanti. Niatkan diri dan ikhlaskan apapun yang telah terjadi. Berterima kasihlah dengan sesepuh Cikuray, katanya memberitahu kami. Lalu kami berdoa dan mengucapkan rasa terima kasih. Tidak lupa salam terucap untuk berpamitan pulang jika bertamu kami sudah selesai. Kami tiba di base camp jam 1 dini hari dengan sambutan mereka semua yang turun dengan selamat. Hanya saja ada satu peristiwa ganjil. Tim penyelamat berjumlah 6 orang naik gunung untuk mengevakuasi kami. Namun sama sekali tidak berjumpa dengan mereka selama perjalanan turun. Nisa mendapat sebuah pelajaran baru, karena datang berkunjung ke gunung ini tidak memiliki restu dari kedua orang tuanya. Ia berpamitan hanya menginap di rumah sahabatnya. Sementara dalam setiap langkah anak diharuskan memegang doa juga restu orang tua, jika ingin selamat menampaki jagat alam semesta. Dan setelah pendakian itu, kami ber-15 sahabat memiliki pengalaman magis yang penuh seratan misteri, memberikan bekas dalam ingatan juga jiwa kami semua. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.